Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan simulasi untuk cerita kita di bulan Juni, yaitu cerita yang pertama dengan judul Kisah Tanaman Sayur. Nah, bagaimana alat peraga dan bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya di sekolah? Wah, kalian bagaimana nih nilai ulangannya di sekolah? Semuanya oke? Atau nilai pelajarannya semuanya oke? Wah, oke. Bagus dong. Kakak berharap yang nilainya di sekolah udah bagus, tingkatkan lagi. Yang mungkin nilainya masih belum bagus, yuk semakin ditingkatkan lagi sampai nilainya bagus. Nah, ngomong-ngomong kakak tadi nanya tentang nilai, kakak jadi penasaran deh. Kalau di sekolah terus ada ulangan, kalian itu kerjakan ulangannya buru-buru atau tidak? Wah, ada yang buru-buru, ada yang tidak. Wah, buru-buru karena kenapa tuh? Karena melihat teman yang lain sudah selesai duluan. Oh begitu, iya sih. Kalau misalnya lihat teman kita udah selesai duluan nih, ih dia udah selesai, enak aja dia cepat selesai. Aku juga harus selesai deh. Kalian jadi ikut-ikutan nih, padahal kalian belum selesai kerjakan ulangannya, karena jadi cepat kerjakan soal itu, bahkan menjawabnya dengan asal-asal. Mungkin ada yang begitu, atau ada juga nih yang misalnya dapat PR dari guru, besok dikumpulkan, terus malamnya adik-adik, aduh malas ngerjakannya nih, ini lama ngerjakannya, bisa sampai 3 jam, 2 jam, nggak usah aku main game, terus kerjakan PR-nya besok aja. Nyontek sama temen aku si Jojo, pasti sebentar 5 menit pun selesai PR-ku nih. Ada yang begitu, malas ngerjakan PR, malas ngitung, terus cari jalan pintas, nyontek sama temannya seperti itu. Wah adik-adik, kira-kira yang seperti itu benar atau tidak ya? Dipikir-pikir seru juga sih. Kalian tidak perlu lama-lama ngerjakan PR kan, cukup 5 menit salin jawaban teman udah selesai PR-nya. Tapi kita mau lihat apakah sebenarnya tindakan itu benar atau salah. Supaya kita dapat jawabannya, kakak punya cerita yang menarik untuk kita dengarkan hari ini. Hari ini kita ceritanya tentang sayur-sayuran ya. Siap dengar ceritanya? Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Nah adik-adik, di suatu desa ada seorang pak petani yang mempunyai kebun di belakang rumahnya. Kebunnya ini tidak terlalu luas sih, tapi dia berencana untuk menanam beberapa jenis sayur di belakang rumahnya supaya suatu hari sayuran itu bisa dia panen dan dia jual ke kota. Nah, Pak petani itu berencana untuk menanam beberapa jenis sayuran. Salah satunya ada sayuran wortel, brokoli, dan labu kuning. Siapa yang suka makan sayuran? Misalnya suka wortel, wow, warna orange. Suka brokoli siapa? Warna hijau. Atau mungkin suka labu kuning. Kak, ada, tapi ada yang nggak tahu labu kuning. Kak, aku nggak tahu labu kuning tuh kayak gimana. Nah, labu kuning itu seperti ini adik-adik. Wah, ketiga sayur ini adalah sayur yang enak loh. Kakak suka makannya biasanya. Ini ditumis, ini dimasak kuah. Wah, pokoknya sayur ini sehat dan enak adik-adik. Nah, kita lanjut ke cerita kita. Pak petani pun dia mulai menyiapkan bibit untuk menanam wortel, menanam labu kuning, dan menanam brokoli. Akhirnya masa menanam pun dimulai. Pak petani menaburkan bibit ketiga sayuran itu di kebunnya. Dia merawat bibit itu dengan baik, dia siram, dia beri pupuk adik-adik setiap sore, dia bersihkan dari rumputan dan dari hama. Sampai lama-kelamaan bibit itu pun mulai muncul tunas dan mulai tumbuh adik-adik. Ternyata adik-adik, meskipun ketiga sayuran ini ditanamnya bersamaan, nanti ketiga sayuran ini akan dipanen di waktu yang berbeda. Wah, kenapa Kak seperti itu? Ya, karena ketiga jenis sayuran ini butuh waktu yang berbeda-beda adik-adik untuk dipanen. Nah, 2 bulan setelah Pak petani menanam sayuran ini, ternyata yang akan dipanen dulu itu adalah si brokoli adik-adik. Siapa yang suka brokoli? Ya, Kak Ica juga suka brokoli. Brokoli ini warna hijau, enak pokoknya. Nah, si brokoli ini dipanen duluan adik-adik. Dalam waktu 2 bulan sudah siap panen. Dan kondisinya pada saat itu, ya brokolinya sehat. Brokolinya tumbuh dengan besar adik-adik. Terus matangnya sempurna, tidak ada hama. Pokoknya mantap lah brokolinya ini.
Pak petani pun memanen dan mengambil brokoli dari kebun untuk dijual dan dibawa ke kota. Si brokoli pun mengucapkan selamat tinggal kepada si wortel dan si labu kuning ini adik-adik. Kemudian setelah si brokoli itu dipanen, tersisalah si siapa? Iya, tersisa si labu kuning dan si wortel adik-adik. Pak petani pun berpesan nih kepada si labu kuning dan kepada si wortel. Kalian harus ingat ya, kalian harus bersabar menunggu masa waktu panen kalian. Selagi masih di kebun, persiapkanlah diri kalian dengan sebaik mungkin supaya nanti hasil panen kalian itu baik, supaya nanti hasil panen kalian itu sempurna. Si brokoli sudah dipanen terlebih dahulu dalam waktu 2 bulan. Dan aku mau meskipun masa panen kalian itu berbeda-beda, kalian manfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri dengan baik. Nah, si wortel dan si labu kuning mendengarkan pesan Pak petani adik-adik. Tetapi ternyata si labu kuning itu dalam hatinya dia tidak senang. Ngapain sih si brokoli dipanen duluan? Dia kan cuma sayur kecil. Seharusnya aku yang dipanen duluan. Aku ini sayur besar dan sayur yang enak. Seharusnya Pak petani memanen aku terlebih dahulu. Kenapa harus si brokoli itu duluan sih? Kata si labu kuning. Jadi si labu kuning ini iri kepada si brokoli karena dia dipanen duluan. Si labu kuning merasa dia lebih layak untuk dipanen duluan adik-adik. Sampai-sampai si labu kuning kepikiran. Dia kepikiran untuk mengeluarkan dirinya dari kebun itu adik-adik. Dia ingin dirinya dipanen duluan. Padahal apa? Padahal sebenarnya labu kuning ini bisa dipanen kalau sudah 3 bulan adik-adik. Tapi kan waktunya belum 3 bulan pada saat itu. Si brokoli baru dipanen 2 bulan. Berarti si labu kuning ini baru umurnya 2 bulan adik-adik. Dan dia sudah mau keluar duluan. Nah, kira-kira itu benar atau salah? Salah, karena dia belum mencapai waktunya untuk dipanen. Dia pun mengatur si wortel. Wortel, aku rasa diriku ini sudah cukuplah untuk dipanen. Lihatlah tubuhku ini, aku besar, aku juga sudah matang kok. Sepertinya aku sudah layak untuk dipanen. Ayolah ikut bersamaku. Ngapain kita lama-lama di sini? Si brokoli aja bisa dipanen duluan, masa kita tidak bisa? Kita kan ada 2 bulan juga umurnya, kata si labu kuning. Tidak boleh begitu, labu kuning. Pak petani kan baru pesan kemarin. Kalau kita harus menunggu sampai waktu panen kita tiba. Ini kan baru 2 bulan, ya mungkin brokoli udah lebih dulu lah. Kita masih belum siap nih untuk dipanen, jangan gitu, nggak boleh, kata si wortel. Kamu ini, yaudahlah kalau nggak mau ikut aja, jangan banyak omong. Yaudahlah kalau nggak mau ikut, aku mau cabut duluan dari kebun ini. Kamu jangan nyesal ya, kalau kamu nanti lama-lama di sini, nah nanti kamu lama-lama rusak ditanam kelamaan di kebun ini. Aku mau pergi duluan, kata si labu kuning dengan emosi adik-adik. Nah, akhirnya keesokan harinya si labu kuning pun menyerahkan dirinya adik-adik untuk dipanen. Dia mengeluarkan dirinya dan pergi dari kebun itu, meninggalkan si wortel sendirian adik-adik. Wah, kira-kira bagaimana ya dengan nasib labu kuning? Akhirnya si wortel pun adik-adik dia merasa sedih karena harus ditinggalkan oleh temannya si labu kuning dan dia tersisa sendirian di kebun itu. Tetapi sedikit pun si wortel tidak merasa adik-adik, dia tidak merasa tergoda untuk pergi dari kebun itu karena dia tahu Pak petani sudah berpesan harus tunggu sampai waktunya tiba. Dan sampai waktunya tiba, si wortel sambil menunggu dengan cara apa? Dia mempersiapkan dirinya supaya menjadi wortel yang baik, wortel yang sehat, yang tidak terkena hama adik-adik. Dan si wortel sabar menunggu. Ternyata masa panen si wortel ini perlu tunggu selama 4 bulan adik-adik. Berarti lama kan? Si brokoli dipanen 2 bulan. Berarti si wortel harus menunggu 2 bulan lagi. Totalnya 4 bulan. Dan selama 2 bulan itu adik-adik, wortel memanfaatkan waktunya itu dengan cara mempersiapkan dirinya menjadi wortel yang sehat adik-adik. Sampai akhirnya apa? Setelah 4 bulan kemudian, di umurnya yang ke-4 bulan, si wortel siap dipanen. Wah, bagaimana hasil panennya wortel, Kak? Ya, si wortel berhasil dipanen dan dia menjadi sayur yang sehat, yang segar adik-adik nih, warnanya cerah nih, kuat juga kan, tidak ada hama, bersih dan matangnya juga sempurna sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu 4 bulan adik-adik. Akhirnya si wortel pun dipanen dari kebun. Dan saat dia sedang dipersiapkan untuk dibawa ke kota, dia melihat, dia ketemu dengan si labu. Hah, labu kuning.
Kamu kan sudah 2 bulan yang lalu keluar dari kebun. Kenapa aku masih bisa bertemu dengan kamu di sini? Harusnya kan kamu sudah di kota, kata si wortel dengan kaget adik-adik. Karena dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan labu kuning. 2 bulan loh adik-adik. Ternyata apa yang terjadi ya? Kenapa ya labu kuning belum pergi dijual ke kota? Ternyata adik-adik, kemarin itu si labu kuning ini dianggap belum layak, belum matang sempurna untuk dipanen, apalagi dijual ke kota adik-adik. Jadi Pak Petani memutuskan untuk menunda si labu kuning ini dibawa ke kota. Dan Pak Petani simpan ke gudang supaya si labu kuning ini tidak rusak. Jadi Pak Petani berencana, ya udahlah nanti tunggu ke kota saja, aku bawa sekalian labu kuning ini. Nah itulah sebabnya si labu kuning jadi ketemu dengan wortel. Bedanya adalah labu kuning menunggu selama 2 bulan di gudang. Sedangkan si wortel 2 bulan itu dia gunakan untuk mempersiapkan dirinya di kebun. Seperti itu. Nah Kak, lalu bagaimana dengan cerita selanjutnya? Oke, kita lanjut. Akhirnya wortel dan labu kuning dibawa ke kota dan dijual di pasar adik-adik. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalian bisa bandingkan seperti yang Kakak katakan tadi. Si wortel adik-adik, ya, dia ini sayuran yang segar, orange, terang, buahnya besar. Sayurnya sehat, matangnya sempurna, tidak kotor, tidak ada hama. Terjual dengan laris adik-adik, laku, banyak peminatnya. Wah, ini wortelnya sehat, ini wortelnya bagus, ini matangnya sempurna gitu. Jadi wortel ini terjual dengan laris adik-adik, laku keras. Banyak orang yang menyukai si wortel karena dia sayurannya sehat. Tapi adik-adik, ternyata tidak ada yang mau membeli si labu kuning. Kira-kira kenapa ya? Iya, seperti tadi yang sudah Kakak katakan, si labu kuning ini kondisinya tidak maksimal adik-adik ya. Buahnya kusam, warnanya juga agak pudar dan jelek, kotor. Terus kondisi kulitnya sudah seperti rusak gitu karena kelamaan. Kemudian apalagi? Iya, matangnya tidak sempurna. Akhirnya si labu kuning harus meratapi nasibnya adik-adik. Tidak ada orang yang menyukai dia, tidak ada orang yang membeli si labu kuning. Semua itu karena apa? Karena si labu kuning memilih jalan pintas, tidak mau dengar-dengaran kepada Pak Petani. Hingga akhirnya apa? Dia panen sih, tetap dipanen dan dibawa ke kota. Tapi dia harus tampil dengan kondisinya yang tidak baik seharusnya. Padahal dia bisa sama seperti wortel, bisa panen dengan hasil yang baik, yang bagus. Tapi karena dia memilih jalan pintas, akhirnya dia harus mendapatkan hal yang buruk. Nah, akhirnya tamatlah cerita kita tentang kisah tanaman sayur. Nah, dari ketiga jenis sayuran ini adik-adik, kita belajar apa sih hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang kita perlu untuk dengar-dengaran dan taat adik-adik. Sama seperti ketiga sayuran yang kita dengarkan ceritanya hari ini. Coba tadi kita lihat, si labu ini dari awal tidak mau patuh dan tidak mau dengar-dengar kepada Pak Petani. Pak Petani sudah berpesan supaya mereka mempersiapkan dirinya dengan baik selama masih di kebun. Supaya nanti dipanen dengan hasil yang baik juga. Itu kan untuk kebaikan mereka juga, ya kan? Dan si wortel, dia memilih untuk dengar-dengaran dan taat kepada Pak Petani. Saat dia digoda dan dibujuk oleh si labu kuning untuk meninggalkan kebun dan dipanen duluan, si wortel tidak mau. Dia sabar menunggu, bahkan dia menunggu lebih lama loh adik-adik daripada brokoli, daripada labu kuning. 4 bulan dia menunggu, 4 bulan dia berusaha mempersiapkan dirinya supaya jadi sayur yang baik dan sehat. Apakah itu sia-sia? Tidak, kalian lihat sendiri tadi hasilnya. Si labu kuning, si wortel ini menjadi tanaman sayur yang sehat dan bagus, bahkan panennya sukses adik-adik. Nah, adik-adik mungkin punya yang kisah yang sama seperti sayur-sayuran ini. Mungkin adik-adik di sekolah kalau mengerjakan ulangan melihat temannya sudah selesai duluan. Wih, udah selesai duluan dia nih. Gak boleh, aku harus cepat selesai. Nah, ketika melihat orang lain selesai duluan, adik-adik jadi pengen juga selesai duluan. Soal adik-adik ini masih banyak, tapi adik-adik nih tergoda untuk mengerjakan soal itu dengan cepat. Sampai akhirnya adik-adik mengerjakan soal dengan asal-asalan. Ujung-ujungnya jawaban kalian salah dan nilai kalian rendah. Atau mungkin adik-adik juga kalau dikasih PR sama guru, malas kak kalau kerjain di rumah aku sendiri tuh bisa sampai 3 jam. Aku malas kerjain sendiri, mending aku nyontek, itu lebih gampang, 5 menit selesai.
Memang jalan pintasnya itu memang sangat mudah ya adik-adik. Jalan pintasnya tinggal salin jawaban teman. PR kita beres. Tapi apakah itu menjamin akan bawa hal yang baik? Belum tentu. Kalau jawaban teman kalian salah, bagaimana? Nanti jawaban kalian jadi salah juga. Nilai kalian jadi rendah juga. Padahal kalau kalian berusaha sendiri, nilai kalian bisa bagus. Lihat temannya, ngerjakan ulangan sepertinya lancar. Bagi jawaban dong. Aku malas kerjakan punya aku, kayaknya aku tengok jawabanmu aja lah. Padahal tidak ada salahnya kalau adik-adik mencari jawaban ulangan sendiri. Jangan menyontek. Jawaban teman kalian kan belum tentu benar. Coba kalau kalian berusaha sendiri mengerjakan ulangan. Memang kalau kalian mengerjakan sendiri prosesnya lebih lama adik-adik. Tetapi kalian akan dapat ilmunya dan itu tidak akan sia-sia kalau kalian berusaha. Daripada kalian menyontek, mencari jalan pintas yang jawabannya belum tentu benar dan belum tentu itu membawa ke hal yang baik. Jadi hari ini kakak mengingatkan adik-adik supaya kita jadi anak yang pertama, taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak-kakak rumah ceria, kepada orang tua kita yang lebih dewasa di rumah kita. Dan yang kedua, kita mau bersabar dan berproses, belajar yang rajin. Jalan pintas itu tidak semuanya baik ya adik-adik. Adik-adik juga harus membiasakan diri melakukan segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu dengan cara berusaha ya. Karena tidak ada usaha yang sia-sia. Tuhan pasti akan kasih upah untuk setiap jerih payah yang sudah adik-adik lakukan. Demikian cerita kita sore hari ini. Sampai jumpa.